Hai hai hai, kalian tahu nggak Perang Banjar itu apa sih? Perang Banjar atau Perang Barito adalah sebuah peristiwa sejarah yang dimana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjarmasin pada abad ke-19, meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang ini terjadi selama setengah abad, yaitu pada tahun 1859 hingga 1905, sehingga menjadikan perang ini menjadi perang terlama di Nusantara. Perang ini berpusat di Martapura atau ibu kota Kabupaten Banjarmasin yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Banjarmasin. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia karena adanya hasil-hasil seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang Belanda. Kondisi ini yang membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan ikut campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Setelah melalui bujuk rayu disertai tekanan-tekanan pada tahun 1817, terjadi perjanjian antara Sultan Banjar atau Sultan Sulaiman dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda, seperti daerah Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mendawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran. Dengan demikian, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjarmasin semakin sempit, sementara daerah kekuasaan Belanda semakin bertambah. Bahkan menurut perjanjian yang diadakan tanggal 4 Mei tahun 1826 antara Sultan Adam Al-Wasi dengan Belanda, ditetapkan bahwa kekuasaan Kesultanan Banjar hanya daerah hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit itu telah membawa problem dalam kehidupan ekonomi sosial. Penghasilan para penguasa kerajaan menjadi semakin kecil, sementara dengan masuknya pola hidup barat, kebutuhan hidup para penguasa meningkat. Dengan demikian, beban hidup mereka semakin sulit untuk mengatasi kesulitan ini. Maka mereka menaikkan pajak. Dengan demikian, rakyat menjadi sasaran eksploitasi oleh pemerintah kolonial maupun para pejabat kerajaan rakyat yang diperintahkan untuk melakukan kerja wajib. Bagaimana Perang Banjar berlangsung? Perang Banjar berlangsung pada tanggal 28 April 1859. Orang-orang Muning yang dipimpin oleh Penembahan Aling dan putranya, Sultan Kuning, menyerbu kawasan tambang batubara di Pangaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pangarang, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batubara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pangaron. Banyak orang-orang Belanda terbunuh oleh gerakan orang-orang ini. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik gubernemen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangka. Dengan demikian, berkobarlah Perang Banjar. Dengan perang tersebut, keadaan pemerintah Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Hamdillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat dinilai oleh Belanda tidak mampu memerintah yang diminta untuk turun tahta. Akhirnya, pada tanggal 28 Juni 1859 secara resmi jadilah pengunduran diri dan pengembalikan legalia Banjar kepada Belanda. Tang Jadilah kemudian diasingkan ke Bogor. Mulai saat itu, Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan dijadikan Sultan Banjar. Tetapi melihat kelicikan Belanda, Pangeran Hidayatullah menilai bujukan itu merupakan tipu daya Belanda. Oleh karena itu, Pangeran Hidayatullah memilih bersama rakyat untuk melancarkan perlawanan kepada Belanda.
Sementara itu, pasukan Antarsari sudah bergerak menyerbu pos-pos Belanda di Martapura. Perlawanan Antasari dengan cepat mendapat dukungan dari para ulama dan punggawa kerajaan yang sudah muak dengan kelicikan dan kekejaman Belanda. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kai Langlang, Kai Deman Lahman berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda on the Road dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut di lontor Sungai Barito Hulu. Dan kemudian perang Banjar semakin meluas. Memasuki Agustus sampai September tahun 1859, pertempuran rakyat Banjar terjadi di 3 lokasi, yakni sekitar Benua Lima, sekitar Marpura dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran di sekitar Benua Lima dipimpin oleh Tumengu Jalil. Pertempuran di sekitar Martapura di Tanah Laut dipimpin oleh Demang Lahman. Sementara itu, pertempuran di sepanjang Sungai Barito dikomandani oleh Pangeran Antasari. Kai Demang Lahman yang berhasil mempertahankan benteng Tabanio disebut tentara Belanda. Pertempuran sengit terjadi dan banyak membawa korban, 9 orang terdadu Belanda tewas. Belanda kemudian meningkatkan jumlah pasukannya. Benteng Tabanio berhasil dikepung oleh Belanda. Demang Lahman dan pasukannya dapat meloloskan diri. Belanda setelah bertahan mati-matian, akhirnya Demang Lahman meninggalkan benteng itu karena sudah banyak pengikutnya yang terjadi korban kekalahan. Demang Lahman di benteng Gunung Lawak tidak memutuskan semangat jua melawan Belanda sebab mereka yakin perang ini merupakan perang sabil. Pada bulan September, Demang Lahman dan para pemimpin lain seperti itu Manggung Jalil dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di Tanah Laut menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang yang lain. Pertemuan di kandang menghasilkan kesempatan yang intinya para pemimpin pejuang para Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan. Dalam pertemuan itu, semua yang hadir mengangkat sumpah untuk berjuang mengusir penjajah Belanda dari bumi Banjar tanpa kompromi. Para pejuang tidak akan menyerah sampai titik darah yang penghabisan. Setelah pertemuan itu, perlawanan terus berkobar di berbagai tempat untuk menghadapi berbagai serangan. Itu Belanda juga terus memperkuat pasukan dan membangun benteng-benteng pertahanan seperti di Tapin, memperkuat benteng Nunggu Tayor, serta benteng Amawang di Kandang. Demang Lahman berusaha menyerang benteng Amawang tersebut, tetapi gagal. Setelah itu, Demang Lahman dan pasukan yang mundur menuju daerah Barabai untuk memperkuat pertahanan pasukan Pangeran Hidayatullah. Perlu diketahui bahwa Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan berkumpul dengan seluruh anggota keluarga yang diikuti pasukannya. Ia berangkat ke Amuntai. Meskipun tidak dengan perangkat kebesaran oleh para ulama dan semua pengikutnya, Hidayatullah diangkat sebagai sultan. Setelah itu, Sultan Hidayatullah menyatakan para jihad fisabilillah terhadap orang-orang Belanda dalam gerakan yang menuju Amuntai pasukannya melalui serangan ke pos-pos Belanda. Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah kemudian dipusatkan di Barabai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lahman untuk memperkuat pasukan Hidayatullah menghadapi pasukan gabungan itu. Belanda di bawah GM Versipik mengerahkan semua kekuatan pasukan yang ada. Pasukan infanteri dari Batalion 7913 semua dikerahkan, ditambah 100 orang petugas membawa perlengkapan perang dan makanan. Juga mengerahkan kapal-kapal perang dari Suriname, Bone, dan kapal-kapal kecil. Terjadilah pertempuran sengit dengan seruan Allahu Akbar. Pasukan Hidayatullah dengan Demang Lahman menyerbu menghadapi kekuatan tentara Belanda. Mereka dengan penuh keberanian menghadapi musuh kera, yakni mati dalam perang ini adalah syahid. Tetapi kekuatan tidak seimbang, pasukan Belanda lebih unggul dari jumlah pasukan maupun senjata. Maka Hidayatullah dan Demang Lahman menarik mundur pasukannya, kemudian membangun pertahanan di Gunung Madang. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk segera menangkap Pangeran Hidayatullah.
Pertahanan di Gunung Madang pun jebol. Pangeran Hidayatullah dengan sisa pasukannya kemudian berjuang berpindah-pindah bergerilya dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain. Namun Belanda terus memburu dan mempersempit ruang gerak pasukan Hidayatullah. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota keluarga yang ikut bergerilya. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Sementara itu, Pangeran Antasari terus melanjutkan perlawanan oleh para pengikut Antasari, kemudian diangkat sebagai perjuangan dan pemimpin tertinggi agama Islam dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin.